Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah, kita kembali membahas sedikit khutbah Ramadaniyah dari peninggalan daripada para ulama salafus saleh dan khutbah Ramadan, nasihat-nasihat terkait dengan puasa Ramadan. Terakhir bahwa itu ada di akhir di halaman mau nyimak itu di halaman 42 kalau di PDF di aplikasinya. Kalau di halaman kitabnya 43. Dalam qala sahibul khutbah radhiyallahu anhu wa nabi Allah radhiyallahu anhu wa nabi. Qila inal abda idza mata nasab bil maut. Dikatakan apabila hamba itu mati lalu singgah padanya malaikat maut wa adabul qabri dan azab kubur, ja'ahu wudu, datang kepada si hamba tadi wudunya. Fastanqadahu min dalika, maka wudunya itu menyelamatkan hamba tadi dari itu, dari malaikat maut tadi. Wa idza tawashathu syayatin, ketika dikelilingi oleh setan, si orang yang menjelang mati ini, ja'ahu dzikrullah, datang dzikrullahnya. Fa khallasahu, maka melepaskan dzikrullah itu melepaskan kepada hamba tadi minhum dari syayatin, dari setan-setan yang mengepung dia. Wa idza tawashathu malaikatul ghadab, ketika dikepung dikelilingi si hamba tadi oleh malaikat murkanya Allah, malaikat azab, jatuh sholatuh, datang kepada dia sholatnya kepada si hamba tadi. Wakalasu minum, maka sholatnya tadi melepaskan si hamba tadi dari mereka malaikat azab. Astangkuat itu, maka sholatnya melepaskan, menyelamatkan si hamba tadi min baini aidihim, dari hadapan mereka para malaikat azab. Pada taala hafa atisha, ketika dia talahaf, ya, dalam keadaan payah, atisan, lagi haus, berkiamat, di hari kiamat nanti, ja'ahu syahrul Ramadan, datang kepada dia bulan Ramadan, fasaqahu arwah, maka bulan Ramadan itu memberi dia minum, arwah, dan memuaskan dahaganya. Ikhwani, wahai para saudaraku, undur ila barakati syahr Ramadan, perhatikan oleh kalian pada berkat bulan Ramadan, karena tinggi dan manfaatnya bulan Ramadan lakum bagi kalian di dunia akhirat, di dunia dan akhirat. Amma di dunia fa yahmikum min syahwat, adapun di dunia maka Ramadan itu yahmikum, menjaga kalian dari syahwat, al-mujibal linnar, dari kesenangan-kesenangan nafsu yang mengakibatkan pada api neraka, wal azab dan siksa Allah waliyadzubillah. Wa ma bil akhirah, adapun di akhirat maka Ramadan itu tafuzu bil afwi, maka kau akan beruntung dengan kemaafan dari Allah, wa ridha, dan ridha dari Allah, minal malikil wahhab, dari sang maha yang maha merajai, al wahhab yang maha memberi, al afwi wa ridha, kemaafan dan ridha Allah. So, tanpa kemaafan dari Allah itu, dia sulit, ya, untuk bermanfaat, amal-amalnya itu sulit untuk bermanfaat. Makanya kan doa kita, Allahumma kafur, yabul afwa, ya Allah, sunnah pemaaf, suka sifat pemaaf, maka maafkan kami. Di antara kata Ibn Hajar al-Haytami dalam kitabnya Hidayah Islam, bahwa di antara hikmah kita doa Allahumma kafur, itu kan asal usul doa itu kan Siti Aisyah minta ajarkan ke Rasulullah. Rasul, kata Siti Aisyah radhiyallahu kepada beliau SAW, ya Rasul, kalau saya nemu Lailatul Qadar, apa yang harus saya katakan? Maka kuli, ucapkan oleh Aisyah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Kau suka sifat pemaaf, fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Di antara rahasia doa itu, kenapa kita mohon pemaafan? Ya, maka dengan kita mohon maaf itu, karena semua amal kita tanpa ampunan dari Allah atas kesalahan dalam beramal, itu tidak bisa bermanfaat amal kita. Makanya maghfirah, ampunan itu diberikan pada makhluk yang paling mulia, yaitu Rasulullah. Apa? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama, supaya Allah mengampunimu
bukti bahwa maghfirah itu diantara pemberian Allah yang paling agung. Sebab seandainya maghfirah itu bukan pemberian Allah yang paling agung, tidak mungkin Allah berikan kepada manusia yang paling agung SAW. Itu kepada Rasul. Dan tentunya maghfirah bagi Rasul bukan berarti kesalahan, bukan berarti apa? Rasul itu punya dosa diampuni. Tapi beliau itu, karena Nabi itu imannya selalu menanjak, sehingga mereka ketika melihat makomnya yang sebelumnya, mereka merasa itu sebagai suatu kekurangan. Disitulah mereka minta ampun. Bukan berarti seperti kesalahan kita, dosa kayak itu. Diampuni laku itu. Kami hikmahnya kita minta afuan, minta maaf itu supaya kita tidak ujub dengan amal Ramadan kita. Maka kita merasa kita masih perlu pemaafan Allah yang akan ampun. Itu hikmahnya. Bahkan kita diajarkan di antara doa ketika buka puasa selain lakasumtu itu ya. Ada riwayat yang lain, alhamdulilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Segala puji bagi Allah yang telah menolong saya sehingga saya mampu berpuasa dan memberi rezeki saya sehingga saya mampu berbuka. Ya kan? Dan bahkan di doa yang biasa kita baca pun itu ada pelajaran di situ. Maka suntu wa bika amantu ala rizqika atas rezekimu ini saya berbuka. Kalau misalnya ini bukan karena rezekimu saya tidak bisa berbuka. Itu mengembalikan semua kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menolong saya sehingga saya mampu berpuasa dan memberi rezeki saya sehingga saya mampu berbuka. Itu semua mengembalikan puasa juga karena pertolongan Allah, berbuka juga karena rezeki Allah. Sehingga apa yang harus kita banggakan dari amal itu. Dan selain itu adab kita ketika buka puasa, adab batin kita memposisikan hati kita antara harap dan cemas. Harap kalau amal kita diterima, cemas kalau amal kita ditolak. Dan itu harus dikondisikan di setiap selesai ibadah, bukan hanya ketika buka. Buka kan berarti puasa kita kan sudah selesai hari itu kan. Itu buka. Bukan hanya ketika buka kata ulama. Semua ibadah selesai sholat, selesai baca Quran, kita berharap kalau bacaan atau amal kita diterima, cemas kalau itu ditolak, berharap cemas. Kemudian para batu sholihin berkata sebagian sholihin, hadartu majelis Mansur bin Ammar, saya menghadiri majelisnya Mansur bin Ammar al-Wa'il, sang pemberi mau'izah, di akhir Jumu'atin, di akhir Jumat dari bulan Ramadan. Pada kalau fasla siyami, fadla siyami, maka menyebut si Mansur ini, ya Syekh Mansur ini menyebut keutamaan puasa Ramadan, qiyam Ramadan. Wa ma'adallahu bihi liman akhlas, dan apa yang Allah persiapkan bagi orang yang ikhlas di bulan Ramadan. Al-amal, mengikhlaskan amal di bulan Ramadan, jangan beramal dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merusak puasanya. Ka'annahu yabda'u zinda wa'lih ala shamimil ahjar la wallahi wa inna al-hajjat wa bitawinul anhar wa tamajil bakir wa syakar azim dan bi syakin wa maru ajmud wa jasiku lakum ala bakir dikatakan yabda zinda wa'lih ala shamimil ahjar. Maka seolah-olah dia yabdah, seolah-olah si Mansur itu yabdahu memantik zinda wa'lih, batu daripada ucapannya itu kepada suami belajar ke dalam batu yang paling keras, keras-kerasnya batu. Maksudnya apa? Kata si periwayat ini, saya nggak melihat orang itu tergerak dengan mau'idhahnya si Mansur itu. Bukan dibagian sedih memantik batu api itu, tapi artinya batu itu kan di luar api biasanya, batu yang untuk ini memantikkan, seolah ibarat memantikkan batu itu kepada batu lain yang keras sehingga tidak keluar api sama sekali, maksudnya tidak berbekas itu mau itu. La wallahi, tidak demi Allah, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, tidak demi Allah, hati mereka lebih keras dari batu karena sebagian batu ada yang keluar air dari sebagian batu. Ini hati mereka lebih keras dari batu, dia tidak keluar sama sekali. Fama taharrak kami majlis Bakir, maka tidak tergerak di majlis beliau Bakir seorang pun yang menangis, wala syakka azimu zambi, tidak ada mengeluh, satu pun yang mengeluh akan azimah zambi, besarnya dosanya dia, syakin satu orang pun mengeluh di majlis itu. Fama ra'ajimu dan majlisin, ketika si Mansur ini melihat bekunya majlisnya dia, qala ya qaum, dia berkata, wahai kaum, ala bakin ala madhara min uyubi, tidak adakah yang menangis atas apa yang nampak dari aib-aib dia,
Ala raghibun ila Allah fi ghufrani dzunubi. Tidakkah ada orang yang raghib, berharap kepada Allah untuk mengampuni dosanya, berharap kepada Allah untuk mengampuni dosanya. Amma hadza syahrut taubat wal ghufran. Bukankah ini bulan taubat dan ampunan? Amma huwa ma'dinul fadli ihsan. Bukankah ini bulan ini ada sumbernya karunia Allah, bulan ini dan kebaikan Allah. Jadi kalau ada taubat di bulan ini mau di bulan mana lagi? Amma bi itu taubat mujinah. Tidakkah di bulan ini dibuka pintu surga? Amma bi itu lakukan peniran. Tidakkah di sini ditutup pintu-pintu neraka? Amma bi usofat ulama dan syaitan. Ya. Bukankah di bulan ini dibelenggu setiap baret, setiap yang membangkang dari syaitan? Amma bi itu barang khilaful aman. Tidakkah di bulan ini dibagi-bagikan pakaian keamanan, aman dari siksa Allah, pakaian keamanan dari siksa Allah. Amma bi yatajalal malikud dayan. Tidakkah di bulan ini bertajalli Allah menampakkan pada hambanya, namanya khusus sebab di luar Ramadan Allah cuma tajalli itu di sepertiga akhir malam, banyak orang tidur. Tapi khusus di bulan Ramadan itu tajallinya Allah mulai dari maghrib terus sampai fajar. Makanya kita doa banyak, doanya salaf tadi itu. Mau datang bos 30 hari. Nah, harus doa kita, ya doa kita. Terus dikatakan apa? Amma bintu takula datang dari iftar apa? Al-Fa'afiyatik nanar. Bukankah di bulan ini dimerdekakan indah iftar ketika berbuka Al-Fa'afiyatik 1 juta orang yang dimerdekakan dari api neraka. Fama balukum an ghafilun. Kenapa kok kalian ini lalai dari pahalanya bulan ini? Katanya si Mansur tadi dan Allah. Wabi diambil mukhalafati rafilun. Kenapa kalian justru rafil, memakai dengan bangga siabul mukhalafah, pakaian pasulayan, pakaian yang menyulayani maksiat daripada Allah, pakaian kemaksiatan. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita hanya milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Wala haula wala quwwata illa billah. Geleng-geleng kepala nih Mansur ini. Kalian orang-orang sing angel itu lagi tadi. Kalau fahajar majelis berbuka, barulah ketika itu hajar bergejolak majlis itu dengan tangisan, wanahib, ratapan, pokoknya ini syabul, bagian, lalu berdiri satu orang pemuda sengaja dalam keadaan menangis, lalu terlebih pada dosanya, hasinin, kaibin, sedih, kaib, duduk, hatinya tuh sedih, ya, sendu. Pokoknya lalu ya sayyidi, maka berkata si pemuda tadi kepada Syekh Mansur ini, ya sayyidi, wahai tuanku, atarahu yaqbal siyami. Apakah kau melihat Allah itu menerima puasaku? Au yuktab ma'al qaimin qiyami, ataukah ditulis bersama orang yang bangun qaimin, ahli bangun malam, qiyami berdiriku di bangun malam, berdiriku di bulan Ramadan ini. Pada ajar ini makan dulu setelah apa yang berlaku dariku daripada dosa walisan dan maksiat. Jadi dia merasa dirinya banyak maksiat, apakah masih diterima puasa saya, bangun malam saya? Wahai Syekh, bukan waktu umri fi kasbil ma'asi. Sungguh saya telah habiskan umur saya dalam melakukan kemaksiatan. Waqafantu li syaqawati, saya lalai akan kecelakaan saya di sisi Allah. An yaumil akhdi bin nawasi, lalai dari hari di mana Allah nanti akan mencabut ubun-ubun ini. Ya, faqala Syekh, maka berkata si Syekh Mansur tadi pada si pemuda, ya waladi, wahai anakku, tub ilaih, tobatlah kau kepadanya. Laqad qala Allah bi muhibbikum fi muhkam kitabih. Sungguh Allah telah berfirman dalam muhkam kitabih. Muhkam kitab dalam kejelasan daripada Quran, ayat-ayat yang jelas di Quran. Wa inilah ghafarun liman taba. Sungguh saya maha pengampun bagi orang yang tahu taubat. Cuma amar Syekh Al-Qari, kemudian Syekh itu menyuruh satu hafizul Quran untuk membacakan ayat, itu ayatnya itu yang dibacakan, wa waladhi yaqbalu taubatan ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Dialah Allah yang menerima taubat dari hambanya, wa ya'fu anis sayyi'at, dan dia memaafkan daripada kesalahan-kesalahan. Fasarahu syab, maka teriak si pemuda ini, waqala wa darabah, maka berkata di teriakannya itu si pemuda, aduh senangnya saya, wa syauqa, aduh kangennya saya, ila man ihsanu wasilun ilayya, kepada zat yang kebaikannya sampai kepada saya meskipun saya dalam kondisi begini. Wa dhairu hilmi musbilun alayya, kepada zat yang dhairu hilmi, yang penutup daripada sifat santunnya, musbil alayya, ditutupkan kepada saya kesantunannya meskipun saya banyak dosa. Wa ana ma'adzalika azizu bisyan, Allah sudah begitu santunnya, dengan saya masih azidu, saya masih menambah kemaksiatan, utuhian dan kedoliman saya.
wala arji'u an tariqil khidlan. Saya enggak pulang-pulang, enggak kembali daripada jalannya orang yang hina. Wal yakunu mithla hadzal waqt. Apa ada lagi seperti waktu seperti ini, waktu Ramadan ini? Qad soba, sungguh telah jernih hubungan kita dengan Allah di bulan ini. Wal habib qad tajawaz, dan sang kekasih telah mengampuni dosa. Wa afa, dan memaafkan. Rumah sorokatan, kemudian teriak lagi si pemuda ini tadi. Ya, bahasa sekarang pemuda yang baru hijrah, ya, baru taubat, bahasanya kan hijrah. Rumah sorok, kemudian berteriak lagi si pemuda di sorokatan dengan satu teriakan, oh wala arti maitan, dan terjatuh dalam keadaan meninggal dunia. Bumi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Wahai Nabi, ikhwani, wahai saudara-saudaraku, ma'asan min man khuliya alaihi ratu taubah. Alangkah bagusnya orang yang dipakaikan oleh Allah pakaian taubat wal qabul, pakaian penerimaan dari Allah. Ma'an amabal man balagha wa yasul. Alangkah nikmatnya hatinya orang yang balagha wa yasul, yang sampai pada puncak permintaan dia. Wa ma'ashqa, sebaliknya alangkah celakanya orang yang rudda alaihi siyamu, ditolak puasanya, usialikobayo, dan diperinci dosa-dosanya, wa atamu, dan kesalahannya, wa madhubil batara syuhuru, wa awamu, habis dalam kesia-siaan bulan-bulannya dan tahun-tahunnya. Wa atau syahwatan nafsi rabbi madhurabih, dia lebih mengutamakan kesenangan nafsunya daripada berkhidmat pada Tuhannya. Bila ada bersatu ayamu, sampai hanya habis waktu hidupnya dia. Wa niyadzubillah min dzalik. Gila kan kata Bishr Habib, dan dikatakan berdiam. Tinggal sedikit dulu. Ini panjang doanya, biasa nanti aja. Itu masih ada doa, habis doa nyambung lagi. Oh enggak, habis halaman 49 itu habis. Saya tutup lagi sih. Maka Nabi Bishr Al-Hafi, radhiyallahu anhu, asalnya yastahil hilbasa, yastahil harisa. Bishr Al-Hafi diam tinggal 50 tahun, kepingin harisa ini kamu, bubur gandum, harisa. Terus bahas panganan, harisa. Iya. Bishr Al-Hafi itu 50 tahun, kepingin harisa, baik 50 tahun kepingin harisa. Kemudian oleh Bautul Ayam bidirham, dibukakan bagi dia uang 1 dirham perak. Yang dulu 1 dirham itu sekitar 100 atau lebih ribu ya. Sekarang perak ada harganya. Dibukakan bagi dia uang 1 dirham. Famadha ila suq, dia pergi ke pasar. Dia yashtari untuk membeli harisa. Fasami al-harras yunadi ma hadha kubi ali suwam. Raja bakir usaha bapak yang muda. Ma hadha kubi ali suwam. Dikatakan fasami al-harras, maka si tukang harisa itu berseru, ma hadha kubi ali suwam. Ini tidak disembunyikan untuk orang yang puasa, tidak disimpan untuk orang puasa. Ditolak masih tukang harisa. Raja bagian yang pulang menangis, walau dia dia tidak bisa membeli sesuatu pun. Fabak yang muda tutolibu nafsu, dia tertinggal beberapa lama menuntut dirinya dia dengan harisa tadi. Pokoknya sultanian pergi lagi 2 kali ke pasar, dia sedang untuk membeli harisa. Wa idza bil harras, banyak idam sekali. Enggak tahu kamu 50 tahun. Dia tiba-tiba mendapati si harras tukang harisa tadi Yunani memanggil lagi, baqiyal qalil, tinggal sedikit lagi, wahai orang puasa Ramadan ini. Waraja, pulang lagi menangis dia. Wahadana so'ala ya tuqah, dan dia berjanji bersumpah pada dia untuk sama sekali tidak merasakan harisa itu. Syi'run lillahi jurus sadati zuhadi, milik Allah lah keindahan para sayyid, para sada, para punggawa-punggawa orang yang zuhud. Fi kulli barin mukfirin au nadi, di setiap dataran yang mukfir yang kosong atau nadi satu lembah, satu kumpulan. Hajarul maraqida, orang yang zuhud tadi berhijrah dari tempat tidur, fitolami dalam kegelapan malam, dirobek kepada Tuhan mereka. Wastabdalu saharan bitibiru qadi, mereka lebih memilih begadang daripada enaknya tidur. Kata mudona, mereka menyimpan dona. Dona itu perubahan warna kulit pucat karena sakit. Mereka menyimpan dona. Hibdan lahum, sebagai simpanan bagi mereka. Watahmalu, mereka menanggung sakit itu karena bangun. Hanat alaihim burqatul akbadi, menjadi gampang bagi mereka terbakarnya hati karena cinta itu gampang bagi mereka. Alwanuhum
tumbika anahwali, warna kulit mereka ini, pucatnya mereka itu mengabarkan tentang kondisi, bagaimana kondisi mereka dengan Tuhan mereka. Dumuhum munhalatun kabawadi, air mata mereka tercurah seperti bawah seperti hujan. La yafturuna idza tuja wa fahumu, tidak berhenti mereka ibadah ketika duja, ketika gelapnya malam menjumpai mereka. Min kathratil adhkari wal awradi, karena saking banyaknya zikir dan wirid mereka. Nadaru ila dunya tabiru bihaliya, mereka memandang pada dunia yang menipu penghuninya. Biwisalia, dengan perjumpaan dengan dunia, bersama dengan dunia. Wa tuqiru bil ibadi, mereka lari untuk menjauh dari dunia. Tarohalu anha, mereka pergi dari dunia. Wajah lebih tukar, mereka bersungguh-sungguh dalam takwa. Watazawwadu min salil azwaji, mereka berbekal dengan baik-baik, sebagus-bagus bekal. Wamasyau ala sanani Nabi Mustafa, mereka jalan di atas sunnah-sunnah Nabi, jalannya Nabi Mustafa, Nabi yang terpilih SAW. Khairil anami, sebaik-baik manusia, al-Hashimil Haji, Bani Hashim yang membawa petunjuk. Billahi karir dzikrahu hadithahu, demi Allah ulang-ulangilah sebutan mereka dan cerita mereka. Ditaludani, supaya merasa lezat bagiku. Bihadithihi, dengan cerita mereka. Ya haji, wahai pelantun qasidah, pelantun cerita. Raddid bi'isika haditha Muhammadin SAW, ulang-ulangilah dengan dengan untamu, rombongan untamu, pelantunnya akan cerita tentang Muhammad SAW. Faladzatatul asma' bittardari, sebab kelezatan pendengaran adalah dengan mengulang-ulang cerita kekasih hati. Laulahu ma hajarul anamu liyaraum, seandainya bukan karena beliau, tidak mungkin hijrah manusia kepada negeri mereka. Kala wala sabaru anil auladi, tidak mungkin kalau bukan karena Rasulullah SAW mereka bisa sabar dari anak-anak mereka. Famata azuru dhuriyahu wa janabahu, kapankah saya bisa mengunjungi makam beliau dan sowan kepada beliau SAW. Abuthu ma'indi lawa unadi, sehingga saya bisa menumpahkan apa yang ada dalam hati saya, dan saya bisa menyeru beliau SAW. Saya bisa menyeru beliau, ya Sayyidal Kaunain, wahai penghulu dua alam. Ya man hubbuhu, wahai orang yang cintanya haqqan, betul-betul. Aqama bi muhjati, sungguh-sungguh bermukim cintanya di dalam jiwa saya, wafadi dan hati saya. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, wa bihaqqi, dengan haknya Muhammad SAW, wa bijaya, dengan kedudukan beliau SAW, wa bi alihil anjadi wal amjadi, dengan berkat keluarga Rasulullah SAW yang anjad, yang suka menolong, dan amjad yang mulia. Waghfir lana hadzal azima minka bi, penuhilah untuk kami bagian yang besar yang agung dari Engkau. Fi syahris siyami, di bulan puasa ini. Wahdina ya hadi, berilah hidayah pada kami, wahai yang membawa petunjuk, yang memberi petunjuk. Liqiyamihi, untuk selalu qiyam dalam bulan ini. Wasiyam, untuk selalu siam dalam bulan ini. Wa thawabihi, juga pahalanya ya Allah. Ya khairu man yud'a khairu jawadi, wahai zat yang sebaik-baik yang diseru dan sebaik-baik yang dermawan. Waghfir lana kulla dzunubi tawaddulan, ampunilah untuk kami dosa kami murni karena karunia-Mu, bukan karena kebatasan kami. Wal walidain, juga kedua orang tua kami. Wal ahli wal auladi, istri dan anak-anak kami, keluarga kami. Wal khatmu sallu ala Nabi Muhammad. Penutup qasidah ini adalah salawat pada Rasulullah SAW. Masalah mustakun bilailin haji, selama berjalan perindu kepada Rasulullah di malam yang tenang. Ilahi wa qawsu bibabik wa tadkhulu bijanabik, ya Allah, ya, telah berhenti peminta di pintumu. Waladal fuqara, dan berlindung para orang fakir di janabik, di sisimu. Wa qafat sabilatul masakin ala sahil bahri, dan berhenti perahunya orang miskin di pantai daripada lautanmu. Yarjuna jawaz ila sahil bahri rahmatik wa nikmatik, mereka berharap dengan perahu orang miskin tadi, berharap untuk jawaz, untuk berlalu menuju pantai rahmatmu dan nikmatmu. Ilahi, ikut antara biasa syarat syarif, ila man akhlasaka bisyami. Ya Allah, kalau Engkau tidak merahmati di bulan ini, di bulan mulia ini, kecuali orang yang ikhlas dalam puasanya. Faman lil mudhibil muqassir, maka siapakah yang bisa merahmati pendosa yang dari kopi pada tunubi, ketika dia tenggelam dalam lautan dosanya. Ilahi, ikut antara ilmu mutiin. Ya Allah, kalau Engkau tidak merahmati kecuali orang yang taat saja. Famanil asin, lalu siapakah yang merahmati orang yang bermaksiat? Bentuk layak pada musallin al-amilin. Famanil muqassirin, kalau Engkau tidak menerima kecuali orang yang sholat, yang betul-betul mengamalkan
Al-Quran menghafal ilmunya, maka siapakah yang bisa menerima orang yang teledor? Ilahi Rabbi as-Saimun, ya Allah telah beruntung orang yang betul-betul puasa. Wa fazal mukhlisun, sungguh beruntung orang yang betul ikhlas. Wa najal qaimun, sungguh beruntung, sungguh selamat orang-orang yang qiyamul lail. Wa nahnu habibul mudhibun, sedang kami adalah hamba-Mu yang berdosa. Farhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin, maka rahmati kami dengan rahmat-Mu ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, penyayang di atas segala penyayang. Allahumma syafi' muhsinana fi musina, ya Allah berilah hak untuk mensyafaati orang yang baik kepada orang yang jelek. Wahaba jami' di Nabi Muhammad SAW, berikan semua hak syafaat kepada Nabi Muhammad SAW untuk beri syafaat kepada kami. Allah nasrukan min khair ma'ahatu bilmu fi dunya akhirah birahmatika ya Allah, kami mohon kepadamu segala apa kebaikan yang kau ketahui di dunia dan di akhirat dengan rahmat-Mu ya Rahman Rahim, ya Rahman Rahim, ya Rahman Rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahil alamin. Ya Rabbana bi annana karahna wa annana azrafna ala Allah azrafna fatub alaina tawbah li kulli hawba wa sulana al-awradi wa amin al-awadi واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جهة أو صحبة والمسلمين عجمع آمين يا ربي اسمع أجل وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله نهضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه حتى الحبيب وآله وصحبه إلى تقص الصحب والحمد لله في البدر والتناهي وإلى بمن عامل بمن وفيت ولنا بمن توليت بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وتقدير ولا يطالب من لا يعزه اللهم صل وسلم على صلى الله عليه وسلم بالأمي وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.